Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lanjut mengkaji fikih tentang masalah sholat. Dan pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang masalah kunut. Kebetulan kita tadi sudah sholat subuh dan saya melihat tadi ada beragam di sini. Ada yang ketika sholat subuh pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Pertanyaannya, menurut ibu-ibu dulu, kira-kira yang paling betul yang mana? Pakai kunut atau tidak pakai kunut? Sama-sama betul. Bapak-bapak, kira-kira yang paling betul pakai kunut atau tidak pakai kunut? Semuanya bisa, ya. Jadi di dalam hadis itu dikatakan, in qanata fil fajri fahasanun. Jika melakukan kunut maka itu baik. Wa illam yaknut, dan jika meninggalkan kunut atau tidak melakukan kunut fahasanun, maka itu juga baik. Artinya apa? Mau pakai kunut oke, mau enggak pakai kunut juga oke. Yang penting kita sholat subuh. Tetapi kalau kita berbicara tentang mazhab kita, misalkan mazhab Syafi'i, maka dikatakan di sini akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i. Nah, jadi di dalam kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i dikatakan bahwa qala akhbarana Hushaimun anna Aliyan radhiyallahu anhu qannata fi salati subhi, bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu setiap salat subuh beliau itu kunut. Wa nahnu narahu lis-sunnati tsabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qannata fi subhi. Dan kami menganggap bahwa kunut ini merupakan kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sahabat yang melakukan kunut subuh itu adalah siapa? Sayyidina Ali. Bahkan dikatakan di sini wa yaknutu fi sholati subhi ba'da rak'ati tsaniyah. Jadi kunut itu dilakukan di waktu subuh setelah rakaat kedua, ya. Qannata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruk alimnahul qunut fi subhi qattu. Nah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut dan saya tidak pernah melihat Rasulullah itu meninggalkan kunut. Nah ini penjelasan dari Imam Syafi'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut di waktu subuh. Bahkan dikatakan lagi wa inna ma qannatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu qatlu ahli bi'ri ma'unah 15 lailatan. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan kunut, ya, ketika sampai kepada beliau kabar terbunuhnya penduduk sumur Ma'unah. Beliau itu kunut selama 15 hari. Dan kunutnya tidak hanya di waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kunut selama 15 hari. Untuk apa? Beliau mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin dalam semua sholat itu. Jadi di setiap 5 waktu sholat Nabi selama 15 hari kunut, didoakan itu yang pembunuh itu. Tetapi akhirnya ditegur Nabi itu, nek doa itu jangan doa keburukan, doanya yang baik-baik. Maka akhirnya Nabi ganti doanya yang baik-baik, dan yang 15 hari itu ditinggalkan kunutnya, kecuali yang subuh. Subuh itu gak ditinggalkan, tetap Nabi itu kunut sampai akhir hayat. Nah, maka akhirnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dipakailah pendapat bahwa disunnahkan ketika sholat subuh itu untuk melakukan kunut. Bahkan dikatakan lagi dalam kitabnya Imam Syafi'i, kitab Al-Um, wa qad qannata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar
wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum kulluhum ba'da ruku', bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Ali semuanya kunut setelah ruku'. Nah, 3 sahabat itu melakukan kunut setelah ruku'. Ya sama yang seperti yang kita lakukan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Baru kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Itu kalau Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali. Tapi berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman itu kunutnya bukan setelah ruku', tapi kunutnya itu sebelum ruku'. Jadi setelah baca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah baca surat pendek, baru kunut. Baru setelah itu ruku'. Beda. Tapi kesimpulannya mereka itu semuanya kunut. Nah, ini akhirnya disimpulkan oleh Imam Nawawi, mazhabus Syafi'i rahimahullah annal qunuta masnunun fi salatis subhi daiman. Dalam mazhab Syafi'i bahwa kunut itu disunnahkan dalam subuh selamanya. Jadi disunnahkan, bahkan sunnahnya itu namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang kalau misalkan ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa gak melakukan kunut, dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud yang dilakukan setelah tasyahud, ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sampai itu sebelum salam kita sujud 2 kali. Nah, yang dibaca ketika sujud sahwi apa? Coba bersama-sama. Lupa atau nggak tahu? Sujudnya apa? Sujud sahwi? Jangan berbisik, yang keras. Coba 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wala yasu. Baca 3 kali, duduk lagi, sujud lagi. Subhana man la yanamu wala yasu. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau lupa kunut dianjurkan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita misalkan gak lupa, ya kunut aja. Ustadz, bagaimana kalau misalkan saya sholat di tempat yang tidak pakai kunut? Ya sudah, ikuti imamnya. Karena apa? Nabi mengatakan ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, imam takbir ya takbir, imam ruku', imam sujud ya sujud, imam tasyahud, imam kunut juga ikut kunut. Imam gak kunut ya gak usah kunut. Nah, harusnya seperti itu. Orang bijak itu kelihatan dari bagaimana cara sholat. Sholatnya di Masjid Muhammadiyah yang gak pakai kunut, ya sudah ikut, gak menyelisihi, gak beda sendiri. Sholat di tempatnya Nahdlatul Ulama yang biasanya pakai kunut, ya kunut. Nah, itu namanya orang bijak. Nih, orang yang masih belum bijak, ya ilmunya masih kurang, biasanya sholat di NU yang pakai kunut tetap gak kunut. Sholat di Muhammadiyah yang gak pakai kunut dewe. Itu namanya orang gak bijak atau ilmunya sih kurang. Makanya perlu belajar kayak gini. Ini nanti akan disampaikan tentang dalil-dalil kunut, dalil-dalil yang mensunnahkan, dalil-dalil yang tidak sunnahkan. Harusnya jadi orang bijak. Supaya apa? Yang penting itu hubungan persaudaraan antar umat Islam itu rekat. Jangan gara-gara masalah kunut ribut, akhirnya beda. Oh, saya ini biasanya nggak kunut. Ya sudah, saat sholat di tempat yang kunut. Ya kita contohlah Imam Syafi'i yang pernah saya ceritakan di awal-awal. Imam Syafi'i itu kan ulama yang menyatakan kunut subuh adalah sunnah ab'ad. Kalau lupa kunut subuh dianjurkan sujud sahwi. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi ketika datang ke daerah yang bermadhab Hanafi, di mana madhab Hanafi itu nggak pakai kunut, Imam Syafi'i kebetulan diperintahkan untuk ngimami. Ternyata apa? Santri-santrinya Imam Syafi'i sudah
terlintas dalam hati, wah ini pasti akan masuk catatan sejarah. Sejarahnya adalah pengikutnya Imam Hanafi akan kunut, karena sholat di belakangnya Imam Syafi'i. Ternyata apa yang terjadi? Ketika habis rukuk, Imam Syafi'i sami Allahu liman hamidah, santri-santrinya Imam Syafi'i yang ikut siap-siap kunut, ternyata tidak kunut, sujud. Allahu Akbar. Imam Syafi'i itu orang alim, pinter, hafal Quran, hafal hadis, ilmu tafsirnya luar biasa, bahasa Arabnya luar biasa, orangnya ganteng. Tapi ketika di tempatnya mazhab Hanafi yang tidak kunut, dia tidak kunut. Lah kita ini sopo? Hafal Al-Quran? Ndak. Hafal hadis? Ndak. Ilmu tafsir bisa? Ndak. Bahasa Arab bisa? Ndak. Gak ganteng? Wes, gak kunut. Sik menyelisihi, mau beda. Ojo ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau lupa dilakukan dianjurkan sujud sahwi. Apa saja? Ada kunut, ada tasyahud awal. Nah, tasyahud awal kalau lupa enggak batal. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah ab'ad. Makanya kalau imam lupa di rakaat kedua, berdiri. Allahu Akbar. Kalau sudah berdirinya tegak, meskipun makmumnya mau bilang subhanallah sampai 100 kali, imam gak boleh turun kembali. Paham? Kalau imam sampai turun, batal sholatnya imam. Kenapa? Berdiri itu hukumnya wajib, sedangkan duduk hukumnya sunnah. Kadang-kadang sudah berdiri tegak, subhanallah, karena makmumnya mengingatkan, duduk lagi, batal. Jadi contohnya seperti ini, dana, coba misalkan dana harusnya sujud, coba sujud ngadep sana nggak apa-apa, kan sujud mau duduk tasyahud awal ya, tapi dana ini lupa Allahu Akbar. Kalau masih separuh, coba masih separuh, tidak berdiri tegak, Allah subhanallah, duduk. Paham? Ibu-ibu paham? Bapak-bapak paham? Kalau masih belum berdiri tegak, dengar kata subhanallah, duduk lagi, tasyahud. Tapi kalau sudah berdiri tegak, yuk coba sujud. Allah, lupa ini. Allah, subhanallah. Meskipun seluruh jamaah masjid atau tetangga-tetangga enggak sholat bilang subhanallah. Ini kalau duduk, sholatnya hukumnya batal. Tetap lanjut. Tapi karena sudah lupa, maka dia bukan harus, disunnahkan untuk balik dan sujud sahwi. Bisa dipahami sampai di sini? Ustadz, bacaannya ketika kunut itu apa? Kembali lagi ke kunut. Bacaannya kalau yang biasa kita baca, yang dicontohkan, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afat, wa tawallana wa barik lana wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu dibaca keras untuk imam. Baru setelah itu bacanya sir masing-masing. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Bukan di dalam hati, tapi dibaca pelan ya. Wa sallallahu, baru sholawat yang terakhir dikeraskan lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru sujud. Ustadz, saya enggak hafal, baca doa selain, enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar. Nanti imamnya misalkan ya enggak hafal, sekali-sekali baca itu. Tapi aneh ya kedengarannya ya. Tapi sah. Ya, jadi bacaannya bebas sebenarnya doa. Nah, sekarang yang akan saya tunjukkan adalah dalil-dalilnya. Dikatakan ini di sini. Wa an Anas bin Malik qol
Anas bin Malik mengatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa kunut di waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini hadis yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwa kunut itu hukumnya sunnah. Dikatakan lagi, wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qannata hatta mata wa Abu Bakrin hatta mata wa Umar hatta mata. Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut sampai beliau meninggal. Abu Bakar juga kunut sampai beliau meninggal. Umar juga kunut sampai beliau meninggal. Nah, maka akhirnya disimpulkan bahwa kunut itu hukumnya sunnah. Dan ini dikatakan sahih. Hadisnya sahih bagi mereka yang berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah. Tapi ada ulama yang lain yang enggak mengatakan sunnah, seperti mazhab Hanafi, mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh, enggak pakai. Karena apa? Katanya hadis ini dhaif, lemah, makanya enggak diamalkan. Nah, jadi intinya hadisnya sama, cuma ulama itu memiliki pendapat berbeda. Pendapat A mengatakan sahih, bisa diamalkan. Pendapat B mengatakan tidak sahih, jadi tidak diamalkan. Bisa dipahami di sini? Nah, itu tentang masalah kunut. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Lanjut. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini beneran tak lanjut? Nanti pas sholat beda mana? Ya, silahkan monggo Pak. Salam. Nah, kalau sekarang makmumnya Ustaz. Makmumnya yang langsung Masih duduk. Heeh. Nah, itu berdiri. Oh, ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, imamnya sudah berdiri tegak, makmumnya ngeyel, wis saya mau duduk, gitu Bah ya. Gimana? Makmumnya batal. Ya, karena makmum harus ikut imam. Batal, Bah. Harus ikut. Loh salah Ustaz? Iya, enggak apa-apa. Nanti kan diganti dengan sujud sahwi. Batal. Harus ikut. Kecuali kalau itu terjadi di rakaat terakhir. Dan kita sudah yakin bahwa ini rakaat terakhir. Ini kalau terjadi di rakaat kedua, bisa dipahami? Tasyahud awal kita tetap ngikut berdiri. Tapi kalau di rakaat terakhir, imamnya lupa di rakaat terakhir. Contohnya gimana? Dana maju lagi sama Bayu. Ayo, Bayu, kasih contoh. Dana imam. Ini rakaat terakhir. Ya. Coba sujud. Posisinya sujud sekarang. Agak maju dan. Nah, sujud. Ini mau duduk, harusnya duduk di tasyahud akhir. Harusnya duduk, tapi imamnya berdiri. Allahu Akbar. Ini sudah subhanallah. Imamnya yakin kurang satu katanya imam. Faham? Apa yang dilakukan oleh Bayu? Bayu yakin ini sudah 4 sholat duhur. Bayu tidak boleh ikut berdiri. Faham? Tapi Bayu tetap duduk. Imamnya gimana Ustaz? Apa tak tarik? Ya enggak. Ngawur aja. Imamnya biarkan saja. Dan Bayu menunggu sampai imam duduk. Paham? Bayu baca biasa At-tahiyatul mubah. Kenapa? Mungkin imamnya yakinnya ini cuma 3 masih. Ya tidak bisa disalahkan. Atau imamnya mungkin ada ketinggalan rukun, lupa enggak baca Fatihah sehingga harus nambah 1 rakaat. Bisa dipahami sampai di sini? Bayu tetap duduk. Ini sudah selesai bacanya. Fil alamina innaka hamidum majid. Tidak boleh salam. Tunggu sampai ini sujud lagi, ya, sampai turun rukuk dan rukuk, habis rukuk sami Allah. Tidak boleh, nunggu sujud, ya.
Pokoknya nunggu, wes tasahud langsung. Ketika ini salam, baru ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Kalau si Bayu ikut berdiri, padahal Bayunya sudah yakin ini sudah 4, ikut berdiri, batal Bayu. Tahu bedanya? Tasahud awal harus ikut, tapi kalau tasahud akhir tidak boleh ikut. Nah, wes kembali. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Gak ada? Sudah jelas? Lanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, berikutnya adalah tentang sujud. Sebentar. Oke. Kenapa? Putus? Enggak. Oke, berikutnya tentang sujud. Nah, yang jadi pertanyaan kadang-kadang ketika sujud itu bagaimana caranya? Ada yang mendahulukan lutut, betul? Ada yang mendahulukan tangan. Coba saya tanya bapak-bapak dulu. Bapak-bapak kalau sujud biasanya mendahulukan apa? Lutut. Ibu-ibu kalau sujud mendahulukan apa? Yang mendahulukan tangan ada apa enggak? Enggak ada? Ada. Sekarang saya tanya, yang paling betul yang mana? Yang paling betul adalah yang bingung ya kalau sudah pertanyaan ke sini ya. Oke, kita bahas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis dikatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Saya melihat, katanya salah satu sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sujud beliau meletakkan kedua lututnya, baru kedua tangannya. Hadis yang kedua, sahabat bercerita, kunna nadha'ul yadaini qabla rukbataini. Dulu kami pernah sholat, dan ketika sholat kami itu mendahulukan tangan terlebih dahulu. Fa umirna birrukbataini qabla al-yadaini. Kemudian kami ditegur, dulukan lututmu terlebih dahulu, baru tanganmu. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Ya. Akhirnya pendapat ini dari hadis-hadis ini seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi itu mengatakan yang afdol ketika kita sujud adalah mendahulukan lutut terlebih dahulu baru tangan. Loh Ustaz, bagaimana kalau saya misalkan sujudnya dengan tangan terlebih dahulu? Apakah salah? Enggak. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa Nabi mendahulukan tangan. Apa hadisnya? Idza sajada ahadukum fala yatruk kama Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah menderum sebagaimana unta menderum. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Jadi ada hadisnya juga. Yang mendahulukan lutut ada hadisnya, yang mendahulukan tangan juga ada hadisnya. Kalau yang mendahulukan lutut ini pendapatnya Hanafi, Hambali, Syafi'i. Kalau yang mendahulukan tangan terlebih dahulu itu pendapatnya Maliki. Jadi mau yang di mana saja yang didahulukan, semuanya sama-sama sah, sama-sama boleh. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, ya lutut terlebih dahulu. Jelas sampai di sini? Nah, makanya di pendapat ketiga ini disampaikan, mau yang mana saja, yang penting sujud dan memenuhi rukun-rukunnya sujud, syarat-syarat sujud, maka sah cara sujudnya. Nah, sekarang pertanyaannya, masalah lutut terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu sudah jelas ya, sama-sama boleh. Kalau mazhab Syafi'i apa?
lutut terlebih dahulu. Nah sekarang ketika sujud, saya mau tanya, kedua tumit, kedua kaki rapat atau buka? Kaki itu dibuka atau rapat? Saya tanya ibu-ibu dulu, rapat atau rapat? Buka sedikit. Oh, apa yang dibuka sedikit itu loh? Yang jelas. Jadi biar penasaran katanya ibu-ibu, buka sedikit. Oh, ya. Kalau bapak-bapak tutup. Bapak-bapak malah tutup. Senangnya yang nutup-nutup. Oke, kita bahas. Imam Nawawi mengatakan, sebentar, sebelum saya bacakan Imam Nawawi, ibu-ibu bilang buka sedikit itu dalilnya dari mana sih? Hah? Oh, gemuk. Jadi dalilnya itu karena gemuk, Ustaz, buka sedikit. Saya tanya bapak-bapak, bilang tutup itu dalilnya dari mana? Repot ini ya, dalilnya gemuk. Oke, kita bahas. Dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis Imam Nawawi, dikatakan qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan para pengikutnya, yustahabbu lis-sajidi, dianjurkan bagi orang yang sujud, ayyufarrija baina rukbatayhi wa baina qadamaihi, untuk membuka kedua lutut ya, kedua lututnya, wa baina qadamaihi, dan kedua tumitnya. Lutut dan tumitnya dibuka. Qala al-Qadi Abu Thayyib fi ta'liqihi, Abu Thayyib mengatakan dalam komentarnya, qala ashabuna yakunu baina qadamaihi qadra sibrin, antara tumit satu dengan tumit yang lain jaraknya adalah sejengkal. Oke, sekarang saya tanya, kalau sujud tumitnya dibuka apa ditutup? Bapak-bapak sudah nggak bisa jawab, tadi bilangnya pede tutup. Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau dari dalil tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, kalau sujud tumitnya dibuka apa ditutup? Oh, berubah sekarang. Ibu-ibu jangan bangga, wong tadi alasannya karena gemuk kok. Alasannya karena gemuk, bukan karena benar. Karena gemuk Ustadz susah. Akhirnya dibuka sedikit biar tambah penasaran. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dibuka antara tumit dengan tumit itu. Contohnya gimana? Dan praktekkan lagi, dan kepalanya di sini. Nah, antara tumit dengan tumit itu jaraknya sejengkal. Itu untuk bapak-bapak. Loh, Ustadz, bapak-bapak ada yang ditutup? Ya, itu pendapatnya dari teman-teman Salafi, memakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Jadi teman-teman Salafi ditutup, coba dan tutup. Ya monggo. Kalau mau ditanya sahnya tetap sah. Tapi kalau kita bermadhab Syafi'i, buka sejengkal. Kalau kita bermadhab Syafi'i, dibuka sejengkal. Nah ini bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, seperti yang sudah saya jelaskan awal-awal, ibu-ibu itu serba rapat. Ketika takbir, Allahu Akbar, rapat. Jangan diangkat ketiaknya, apalagi nggak mandi. Nah ya, ketika ruku rapat, masih ingat? Ketika sujud juga rapat. Nah ini juga rapat. Nah ini juga rapat. Pantatnya rapat, woi. Kayak susah. Soalnya ini laki-laki. Ya, agak renggang ke bawah. Tangannya dirapatkan, bisa dan enggak? Kamu dan? Enggak bisa, ini kaku, ya. Agak ke dalam. Ibu-ibu bisa? Nah, ini ditekankan ke dada. Nah, ya. Rapat, jangan mekangkang gini, ya. Elek dilihatnya itu enggak enak. Nah, bapak-bapak sing gagah. Bedanya seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang syarat-syaratnya apa saja ketika sujud? Ini kadang-kadang ada kesalahan untuk ibu-ibu. Yang pertama, sujud itu harus dengan 7 anggota.
7 anggota sujud. Coba sebutkan 7 anggota sujud apa saja? Dahi, hidung, terus telapak tangan, terus mulut. Kok mulut sih? 2 lutut, terus 2 kaki. Kok 8? 7 anggota sujud. Ulangi. 1 dahi. Apa? Saya tanya, hidung itu nggak termasuk anggota sujud. Jadi berbahagialah yang hidungnya pesek, nggak usah dienos-enoskan gitu. Ya, untuk yang pesek nggak usah dipaksa-paksakan. Hidung itu nggak wajib, makanya pakai masker tetap sah. Paham? Yang wajib itu dahi. Nggak boleh ditutup dahi. Yang pakai poni akhirnya nutup di sini, nggak sah. Kopiahnya sampai diturunkan di sini, nggak sah. Paham sampai di sini? Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari kaki. Agak memanjat ya. Jumlahnya 7. Ini sunnah. Disentuhkan bagi yang mancung, sing pesek, nggak usah dipaksa ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dahi terbuka, jangan ada yang menutupi dahi. Buka. Yang ketiga, menekankan dahi seberat kepala, ditekankan. Kalau seandainya ada tepung, kita ngeletakkan tepungnya nempel. Ya, jangan digosok-gosok sampai ininya ireng. Enggak, itu enggak sunnah. Kita harus tetap ganteng, ya, bapak-bapak. Bukan berarti yang di sininya hitam itu dia ahli sujud, bukan. Bahkan diamplas, enggak. Nabi di sininya bersih, paham? Enggak menakutkan. Jangan dibuat jelek wajah itu, tetap ganteng, ya. Makanya kalau cara sujudnya benar, enggak mungkin. Kecuali memang kulitnya tipis, akhirnya hitam. Dibentuk-bentukkan gitu. Ya. Jadi Nabi enggak hitam di sininya. Ganteng Nabi itu, bercahaya kayak bulan purnama. Jadi tetap biarkan diri Anda ini ganteng. Apalagi ibu-ibu pastinya hitam. Ya enggak keren ya. Enggak ono sing ngelirik. Ya. Kecuali memang jenis kulitnya tipis, kalau ketekan sedikit hitam enggak masalah. Tapi kalau digesek-gesek ya, digesek-gesek ke karpet, ke aspal biar hitam, biar kayak orang ahli sujud, nah itu namanya riya. Ustaz, hitam sendiri. Ya wes enggak apa-apa ya. Yang penting jangan pak gaya, sok gaya. Assalamualaikum, berubah ucapan salamnya gara-gara di sininya hitam. Enggak. Bukan itu yang menunjukkan ketakwaan seseorang, ya. Ketakwaan seseorang bukan dilihat dari hitamnya dahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ustaz menghina? Enggak menghina. Mau hitam silahkan. Saya cuma menyarankan, tolong yang bapak-bapak biarkan wajah Anda ini tetap ganteng, ya. Karena Nabi ganteng, gak hitam. Tak bilangi. Wajahnya Nabi itu ya kayak bulan purnama. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun, fauqa nuri. Seperti matahari. Matahari ono hitamnya, ya enggak mungkin matahari cahaya. Wah, enak dilihat. Ya. Nek wis hitam ya wis enggak apa-apa. Enggak usah kasih setipo biar putih ya. Enggak usah. Yang sudah bersih, masih bersih, enggak apa-apa, biarkan bersih. Enggak usah dirusak wajah kalian. Gitu loh. Wis biarkan. Terus yang keempat, tidak ada maksud lain kecuali sujud. Memang ketika turun itu niatnya sujud. Bukan karena uangnya jatuh, ngambil, kemudian sujud, tidak boleh. Harus niatnya benar-benar sujud. Yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Ini, gak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Ibu-ibu, misalkan pakai ruku atasan dan bawahan. Ya, sujud. Ruko atau mukena yang atasan itu kan ikut bergerak dengan badannya ibu-ibu, betul? Kemudian ketika sujud dibuat alas, tidak sah. Faham? Kenapa? Ininya ikut bergerak. Bisa dibayangkan?
atasannya terus dibuat gini. Gak boleh, tetap harus ke bapak-bapak pakai surban seperti ini karena ikut gerakan dengan badan kita. Sujud karena kotor pada gini kan, tidak sah. Ustadz, kalau dijadikan sejadah sah. Kenapa? Gak ikut bergerak dengan badan kita. Bisa membedakan? Nah, kalau di bawah kan sejadah, beda. Tapi kalau ikut di sini kemudian dibuat sujud, itu tidak sah. Gak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan geraknya kita. Itu. Yang keenam, meninggikan anggota yang di bawah, pantat lebih tinggi daripada kepala. Dan yang ketujuh, tumak ninah. Tumak ninah itu ukurannya adalah subhanallah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi dahi harus terbuka, kalau tertutup full itu batal sujudnya. Sekarang cuma ada 1 helai 2 helai rambut, sah apa enggak? Tidak. 1 helai rambut yang menutup, sah apa enggak? Iya, mau sengaja mau enggak sengaja. Nah, di sini dijawab. Nah, ini jawabannya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, walau sajada ala ba'di jabhatihi duna jami'ihima. Seandainya ada orang yang sujud kepada sebagian dahinya, tidak semuanya. Jadi ada sesuatu yang tertutup sedikit, tapi masih ada dahi yang menyentuh. Karihtu dzalika lahu wa lam yakun alaihi i'adatun. Tidak perlu ngulang, tapi hukumnya cuma makruh, tapi sah. Bisa dipahami? Jadi kalau ada sehelai rambut, 2 helai rambut, atau ada sebagian yang ketutup, makruh, tapi sah. Tapi kalau sampai ketutup semuanya, dahi tidak ada yang nyentuh, tidak sah. Berikutnya, ucapan ketika, bacaan ketika kita sujud apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang pertanyaannya, ada orang sujud tapi nggak pakai baca itu, cuma sujud aja, sah apa enggak? Kok bisa sah? Bukan berjamaah alasannya. Hukum membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi itu hukumnya sunnah. Makanya kalau tarawih agak cepat ya, yang penting ukurannya subhanallah, subhanallah, itu sah. Karena apa? Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sunnah. Ini dalilnya. Wes paham? Wes paham? Sangar. Saya belum baca wes paham. Paham? Nah, ini dikatakan di sini. Far'un fit tasbihi wasairil adzkari fir ruku' was sujud. Zikir-zikir yang dibaca ketika rukuk dan sujud. Apa katanya? Kullu dzalika sunnatun laisa biwajibin. Itu semua hukumnya sunnah, tidak wajib. Jelas di sini? Wes. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Monggo. Jari kaki itu menempel di atas sarungnya, jadi tidak kena lantai. Itu bagaimana Ustaz? Sholatnya sah. Ibarat kita pakai kaos kaki, gak dibuka kaos kakinya, selama kaos kakinya suci tetap sah. Cuma kalau mau ditanya paling afdolnya gimana, gak pakai kaos kaki, ya sama kayak itu. Kebetulan jarinya itu kena kepada sarung, apakah sah? Sah. Kenapa? Itu bukan dahi, ya. Yang nggak boleh itu kalau dahinya sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan kita. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Ini dulu ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh sewaktu sujud terakhir membaca bacaan doa yang lain, misalkan kita ada kemauan? Apakah boleh ketika sujud terakhir membaca doa-doa yang lain selain doa-doa sujud? Ya, sebenarnya kalau dalam hadis itu dikatakan apa namanya?
paling dekatnya seorang hamba dengan Robnya itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Sebenarnya bukan hanya di sujud terakhir, di setiap sujud sebenarnya dianjurkan. Tapi itu kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah ya harus lihat jamaahnya, ya, karena di jamaah itu macam-macam. Ada yang tua nggak kuat lama sujud, ada anak-anak yang pengen segera main, ada pemuda-pemuda yang pengen segera belajar, ya. Makanya cukup 3 kalau berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendirian, mau dari sujud pertama sampai sujud terakhir mau dipanjangkan dengan doa-doa, boleh. Selama doanya itu berbahasa Arab. Tapi kalau berbahasa Indonesia boleh, tapi tidak boleh dilafalkan, cukup dilintaskan dalam hati. Kalau berbahasa Indonesia, kalau dilafalkan batal sholatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, batal. Tapi kalau di dalam hati boleh. Mau doa apa saja boleh. Karena syaratnya ketika kita sholat harus menggunakan bahasa Arab. Ustaz, doanya pakai yang ada di dalam Al-Quran boleh, tapi niatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, boleh. Yang penting berbahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia boleh, tapi hanya di dalam hati, tidak dilafalkan. Bisa dipahami? Monggo, ibu-ibu tadi ada yang mau nanya, silakan. Salam. Untuk ibu-ibu, pertama ini kan di sajadah kadang terbawa dengan Ya, kalau telapak tangan ketutup oleh ruku tetap sah, ya. Telapak tangan ketutup oleh ruku di dalam tetap sah. Bisa dipahami? Nah, tetap sah. Yang nggak boleh ketutup adalah dahi. Sekarang saya mau tanya, yang aurat itu sini sama sini atau sini saja? Hah? Kalau misalkan cuma ketutupnya gini, ibu-ibu, sampai sini, ada kan yang biasanya pakai baju syar'i, ketutupnya cuma sini, langsung sholat, itu sah apa enggak? Enggak sah. Bapak-bapak? Hah? Tidak sah, kayak pernah pakai mukenai. Jawab. Kalau di dalam kitab ternyata yang dimaksud telapak tangan itu zahiron wa batinan, depan belakang. Ternyata depan belakang kalau di dalam kitab fikih. Jadi kalau ada yang nutup sampai pergelangan tangan, ininya tampak, itu masih sah. Paham? Makanya dikasih ini apa? Supaya hati-hati, takutnya kegeser. Kalau kegeser dikit seperti ini, itu sudah tidak sah. Ya, bisa dipahami? Jadi yang dimaksud telapak tangan kalau dalam kitab fikih itu ternyata bolak-balik. Bukan telapak tangan pengertian kita yang putih ini ternyata. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya sudah. Ini wes jam 5 ini. Sudah menunjukkan mulut saya kering soalnya. Minum dulu. Monggo. Oh, kalau sampai sini, yang penting tidak kebuka pergelangan tangannya, sah tetap. Tetap sah. Tetap sah. Tapi kalau lubangnya besar kayak gini, ya kan? Kalau nempelnya gini, nah kan nggak gerak kan? Tapi kalau agak renggang kayak gini kan pasti bergeser. Nah ini tidak sah. Allahu Akbar, turun kan? Paham? Makanya kenapa kok ibu-ibu kadang-kadang di sini terus ada nyambung ke jari supaya apa? Supaya nggak geser. Ya. Tapi idealnya tetap aja seperti ini. Jangan gara-gara saya bilang ini bolak-balik ini tetap sah. Akhirnya gini semuanya. Jangan ya. Tetap aja gini ya. Itu untuk kehati-hatian. Oke, monggo. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki bahas masalah malam-malam ya. Asal saya ini, boten sakit bunuh kulut, digantos bunuh sahu jaga. Apakah boleh
gak hafal doa kunut diganti dengan doa sapu jagat, boleh Banda? Boleh. Jadi memang sunnahnya itu Allahumma hdini fiman hadait ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh dengan doa-doa yang lain. Doa dengan yang lain juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar. Enggak apa-apa, tetap sah. Boleh, boleh. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Jadi dalilnya ada bahwa kunut itu kunut ya. Mana filenya kunut ini? Ini sujud. Saya belum tak keluar dulu. Supaya jelas apa memang beneran Ustadz ini ya? Kayak gak meyakinkan. Kalau membaca itu, membaca doanya mudah-mudahan ada. Nah ini wattafaqu ala karahati mashis sadri. Kalau kita kunut jangan diusap, usap dada, usap wajah, ya kan? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung, enggak usah diusap wajahnya. Makruh. Jelas? Jangan diusap wajah, dada. Wes langsung turun. Wa sahih annahu la yata'ayyanu fihi du'aun makhsusun. Yang benar bahwa tidak ditentukan di dalamnya doa tertentu. Nah, artinya apa? Bal yahsulu bi kulli du'ain. Boleh dengan doa-doa lain. Ya? Sudah jelas? Jadi saya ngomongnya enggak ngarang, boleh dengan doa-doa yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ya.